Alhamdulillah. Nah, Inci kemarin sempat dapat kabar nih IG sempat keblokir ya atau dihack. Seperti apa sih mungkin ceritanya Kak? Jadi IG-nya kehack begitu ya. Yang kasih tahu juga Sahwa pertama kali. Ya dan memang itu kan tempat kerjaan aku ya. Banyak sekali jadwal-jadwal endorse, produk endorse juga ya. Akhirnya aku harus kembalikan duitnya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti digantikan dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih banyak lagi gitu. Aku juga udah minta maaf ke semua yang endorse, memang belum bisa aku tayangin gitu. Dan enaknya aku refund dulu duitnya sampai IG-nya apabila bisa berhasil kembali. Udah juga dilaporkan ke Polda, langsung ke cybernya juga direkomendasikan, karena ternyata kan ini benar-benar tidak hanya ngehack tapi juga menggunakan nama aku untuk menipu. Jadi dia jualan handphone, terima endorsan. Jadi kita kaget gitu ya ketika ditanyakan bahwa kita udah kirim bajunya kok belum di endorse gitu. Jadi tapi ya mudah-mudahan lah ini bisa jadi pelajaran juga buat aku, bahwasannya nggak boleh gaptek-gaptek banget. Sekarang alhamdulillah jadinya udah bisa otak-atik, bisa main TikTok, bisa main IG sendiri gitu. Kalau kemarin-kemarin ini kan emang bener-bener awam lah ya. Sepanik apa sih Mbak ketika mengetahui IG-nya sendiri di-hack orang? Aduh, awalnya panik banget karena sebenarnya jam 12 siang itu habis, ingat banget gitu, baru aja gitu ngelipet sejadah ya. Terus Sahwa langsung jadi sebelum aku sholat aku udah ngejadwal-jadwalin kan, ini yang tayang segala macem. Nah terus aku sholat, aku baru ngelipet sejadahnya, Sahwa WA, mami I think your WA is hacked gitu kan. Aku langsung panik, aduh Kak terus gimana, terus Mami harus ngapain gitu, ya ampun gimana nih. Coba Mami login, aku login gitu. Ketika aku login, setelah masuk kan disuruh send verification. Nah ternyata kode yang di send itu dia, si hacker udah ganti jadi nomor teleponnya dia, jadi kodenya tuh nggak terkirim ke handphonenya aku. Nah walhasilnya udah berkali-kali dicoba, kata Safo, Mami just report is being hacked gitu. Nah, thank you so much lah for my genius dokter ya. Dan setelah itu aku lapor, dan memang sekarang kayaknya posisinya lagi di freeze ya. Jadi nggak ada yang bisa login mungkin semuanya ya. Bismillah aja deh, aku akhirnya jadi main TikTok, aku jadi buka IG baru gitu. Cuman memang kayaknya sih aku juga minta tolong kepada kepolisian Republik Indonesia, karena yang tertipu ini kan gak cuma 1-2 orang ya. Kasian banget, aku tuh bener-bener pas besok harinya tuh banyak yang telepon gitu. Mereka tuh pertama minta kembaliin duitnya karena mereka sudah membeli handphone. Dan itu ada beberapa orang yang mungkin tergiur kali ya. Nah akhirnya aku juga minta maaf ke mereka, dan aku bilang kalau mereka mau melaporkan, mereka juga berhak melaporkan sendiri gitu. Tapi saya sendiri bukannya nggak mau melaporkan ya, maksudnya saya pernah ada dalam penjara lama gitu. Dan kalau misalkan saya sih maunya orang itu berubah, bukan karena masuk penjara. Jadi saya masih berdoa kepada Allah, semoga hacker-hacker ini, masa tobat hacker itu, bukan aku minta untuk tobat ya, cuman astagfirullahaladzim, pokoknya sesuatu yang bukan hakmu ketika masuk ke dalam tubuhmu itu kan jadi akan jadi haram gitu. Dan haram itu tuh tinggal tunggu waktunya, entah itu kena ke kamu, entah apa itu kena ke anak kamu gitu kan. Misalnya saya sih nggak mau ngumpahin gitu kan siapa saya, cuman saya juga hanya mau mengingatkan, karena memang pas malam itu dia kan minta tebusan, dia bilang tolong kasih 5 juta gitu kan. Sebenarnya saya kalau 5 juta belum punya gitu, karena kan memang posisinya kan tuh akhir-akhir bulan ya, masih pertengahan. Terus juga memang aku bilang kalau ini bener-bener kan aku juga nggak mau ketipu gitu. Aku sampai maksudnya bukan menceramai dia, enggak, aku cuma bilang, Mas aku tuh dulu pernah ngambil yang bukan aku tuh dulu pernah makan uang orang gitu. Pas lagi kita pakai, rasanya seneng gitu, kayaknya gue banyak duit, gue punya semuanya. Tapi astagfirullahaladzim, itu cepat bayarannya tunai gitu, nggak berselang beberapa tahun itu Allah bersihkan. Dan aku tuh ngerasain penjara tuh udahlah kalau ke akunya sendiri, tapi kan akhirnya berdampak kepada anak-anak kita. Makanya benarlah kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berikan yang haram kepada anakmu gitu. Dan kata dia, makasih atas nasihatnya ya Mbak. Mulai aku sih nggak nasihatin Mas, ya Allah lillah gitu loh. Kalau misalkan ini terjepit dan melakukan itu, jangan itu dijadikan alibi ataupun jadikan modus gitu. Semua orang susah, tinggal kita bersyukurnya bagaimana. Nah kemudian akhirnya ya udah transfer aja 1 juta gitu kan. Aku bilang, dia bilang kalau saya nggak kepepet saya nggak mau begini gitu kan. Bilang aku boleh nggak telepon gitu.
nggak mau. Nah akhirnya ya sudahlah, akhirnya aku bismillah. Aku tanya kebetulan mau konsultasi sama polisinya, polisi bilang ya pasti sih mbak ketipu layu kalau mbak transfer gitu kan. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, nggak apa ini sedekah, nggak apa ini bersihin dan yang lain-lain. Aku doain dan polisinya tanya kalau mau dilaporin berarti kan harus berkonsekuensi dengan kalau dia tertangkap gitu kan dan dia akan mengikuti proses pidana. Aku terus terang masih mikir, aku masih mau mendoakan apa gitu. Cuman kasihan kalau misalkan orang yang bener-bener nabung gitu kan, terus aduh saya nggak bawa itu nomor telepon adminnya ada di Sri sih ya, jadi itu kasihan banget kalau kita lihat dia bener-bener jualan tas apa segala macam hanya untuk beli handphone gitu, dan dia udah menjual handphone yang lama buat mendapatkan handphone yang baru gitu. Tapi bismillah gitu kan, dan aku langsung ya Allah ya Razak ya Razak ya Allah, nggak mungkin rezekiku ketukar, aku yakin Allah pasti akan membuka rezeki aku gitu, dan udah dikembalikan duit endorse-nya gitu ya, jadi bismillah lah, ada aja rezekinya. Di Sri itu Aduh, itu ada di nomor telepon adminnya, tapi yang beli handphone itu kayaknya mungkin ada sekitar 10 lebih ke atas gitu kan. Nah, terus yang kena tipu endorse juga lumayan banyak ya. Nah, terus sampai aku ada juga yang ngotot, sampai aku bilang gini, ya Allah kalau ngotot aku juga bingung gitu kan. Biasanya kan kalau endorse itu langsung ditransfer ke rekening artisnya ya, nggak ada via, dan ini semua banknya beda-beda, ada yang pakai bank Jatuh, ada yang pakai BRI, ada yang pakai BCA gitu. Nah tapi kalau misalkan saya tuh banyak yang bilang kan ya udah mbak coba diusut gini, aku bilang udah lah, aku nggak punya kemampuan untuk itu kan, negara sesungguhnya mempunyai kewenangan untuk itu. Aku tuh sudah punya banyak pengalaman, kalau cuma manusia yang turun tangan itu bisa ada dan bisa tiada, tapi kalau Allah udah berkehendak, udahlah kita nggak usah ngakin orang, kita nggak usah bilang ya udah deh, udah ikhlaskan. Yang penting aku selalu jaga. Hari pertamanya masih ada sedikit kesel kan, karena kan aku memulai ini semua dari nol ya. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya kerja hal-hal tuh ya. Kalau dulu kan aku tuh kan gampang ya, ini itu ya. Nah, kalau sekarang ini bener-bener kerja halal juga ujiannya banyak gitu kan, sampai aku nggak bisa lagi kan untuk menggaji beberapa karyawan kan. Akhirnya aku juga minta kepada mereka kayak Ios, kayak Bella gitu, kayak Ompong, ibu lagi nggak punya budgetnya mepet banget gitu ya. Jadi ya akhirnya juga harus dikatakan secara terus terang, ya aku sendiri semuanya ya, dari bikin sambal, dari ngulek cabai gitu kan, dari bangun pagi tuh kayak tadi pagi kan itu udah nganterin Keanu bangun, udah jadi perasaan bangun tuh dari jam 4 kan nungguin sholat subuh dan sebagainya, itu aku udah ngepel, udah nyuci gitu. Pas habis sholat subuh aku langsung dandan karena aku harus isi di masjid di Tangerang. Nah tapi kalau misalkan aku nggak nganter Keanu dulu ya kan, aku balik lagi aku pasti nggak sempat, jadi aku udah dandan full, aku nganterin Keanu sekolah, habis itu aku langsung ke masjid, habis itu pulang aku masak buat oma dan opa, habis itu aku datang ke sini gitu kan. Kadang-kadang ya Allah ya Rahman ya Rahim, astagfirullahalazim, tapi aku yakin Allah pasti akan membuka rezeki aku, dan kerja halal itu walaupun capek sekarang, insya Allah aku terus yakin dengan itu, aku terus bertawakal. Kalau dirupiahkan berapa? Oh 200-an itu. Karena kan aku ke cancel banyak juga yang mau endorse eksklusif gitu kan. Sebenarnya ini ada beberapa yang brand gede justru yang udah tinggal deal harga. Jadi tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Aku juga bilang ke mereka, aku sendiri yang tidak mau menerima karena kan aku nggak tahu kapan IG aku balik gitu kan. Jadi karena bundling. Jadi dia tampil di IG, tampil di TikTok, tampil di YouTube dan medsos lainnya gitu kan. Jadi aku sendiri yang bilang sama manajemen jangan diterima dulu gitu kalau misalkan yang, tapi kalau misalkan yang off air, misalkan aku jadi narasumber di mana-mana gitu kan, itu tetap aku jalanin, yang penting nggak ada ini ya dengan IG. Tapi memang alhamdulillah ya, maksudnya satunya begini lainnya Allah bukakan rezeki. Ini kayaknya cuma ujian untuk sabar. itu terjadi di bulan Agustus ya Pak berarti? Tanggal 18 Agustus ya kayaknya ya. Sekarang udah balik lagi atau belum sih IG-nya Pak? Belum, alhamdulillah gitu ya. Jadi masih diproses gitu kan, tapi udah dibantu sama Mbak Tusi dari itu yang aku bener-bener salut ya. Selain Sahwa tuh itu yang namanya Mbak Inul Daratista, ya Allah, jeng aduh bener-bener panjenengan itu semoga berkah barokah ya, karena Mbak Inul adalah orang kedua yang langsung, Mbak IG-mu itu hack gitu.
astagfirullahaladzim gitu kan, sementara aku tuh nggak tahu gitu kan bagaimana cara untuk recovery dan apa ya wes pakai bahasa Jawa kan, walaupun Manado nggak begitu ngerti gitu kan, untuk istri orang Jawa kan yang admin aku, ini nomornya Mbak Tusi Instagram Indonesia gini langsung diarahin sama dia. Artinya aku merasa bahwa Allah terus saja mengirimkan orang-orang baik untuk berada dalam dekat aku. Yang paling kasihan lagi Kianu, karena Kianu kan di DM katanya maminya nipu gitu kan. Aku sampai ya Allah Kit, astagfirullahaladzim, aku tuh udah ninggalin kamu lama, terus aku udah bebas, sekarang aku nggak mau lagi kerja yang enggak Kit. Kamu lihat mami tuh kerja sampai kita pernah masak karena terima cateringan banyak sekali ya, 30 nasi tanpa, terus 200 box itu yang bener-bener ternyata nggak tidur gitu. Dan aku mau ngerjain itu, aku bilang Kianu mami tuh bener-bener udah mau cari yang halal gitu, udah nggak apa-apa walaupun capek, yang penting insya Allah berkah gitu. Jadi kalau misalkan ini nipu nih mami yang jualan handphone, astagfirullahaladzim, udah ya besoknya Kianu tuh loh yang bener-bener mami aku bantuin mami endorse, ya Allah Kianu masih di bawah umur, jangan udah itu biar mami masih bisa, kami kuat, mami sanggup, kamu cukup apa sholat, ngaji, baca Al-Quran, udah itu aja. Ini tugasnya mami yang cari duit. Mbak sebelum enggak Mbak Haji. 9 September Kianu katanya mau ulang tahun yang ke-13. Iya. Ada plan apakah kalau boleh tahu? Kita kan sedang prihatin ya, karena Kianu tahu sendiri. Ya Allah mami harus kembaliin ya duitnya ya gitu ya. Ya Allah aku tuh sampai ngeliat dia tuh sampai berkaca-kaca gitu kan, sampai tadi malam tuh dia mau beli sepatu bola, itu dia ngeliat harganya dulu. Aduh mami, mahalan ya. Jangan deh mami, nggak usah deh. Terus aku bilang kan, Kianu kan kemarin dibayar waktu tampil jadi apa bintang tamu di TV. Nggak apa-apa. Enggak, aku mau carian diskon aja. Ibu-ibu dimanapun kalau udah lihat anak yang kayak begitu tuh, aku tuh kalau misalkan itu nggak di mall aku nangis. Aku cuman pulang, aku langsung ngambil sejadah, aku salat ayat Allah ya Allah ya. Dengan aku kekuatan untuk bisa membagikan anak. Ini cari loh bener-bener sesuatu yang diskon, cari deker gitu kan. Lihat harga, loh mami 350 itu mahal mami, enggak kamu cari aja yang lagi diskon, bener-bener dicari yang lagi diskon 20% gitu kan. Pulang dari toko digandeng aku mami, bismillah ya berkah ya, mudah-mudahan ya Kianu bisa menggunakan ini dengan hal-hal yang positif. Aku mau nangis kalau ngomong soal itu. Udah yang lain apa? Ini ya.